Dan mudah-mudahan ini bukan kesempatan untuk ketemu. Insyaallah. Walaupun saya tanggal 28 insyaallah harus sudah kembali ke Indonesia. Untuk sementara. Untuk sementara ya begitulah. Saya mau menyampaikan 3 hal aja. Ustaz Ali, teman-teman yang lain. Bagian yang pertama itu yang kita suka lupa sebenarnya, ada kekuatan yang luar biasa yang ada pada kita semua, yang itu cocok dengan Jepang. Jepang bisa maju karena sainsnya, dan Islam ini menjadi agama yang agama saintifik betul. Karena dengan kekuatan Iqra, Bismillahirrahmanirrahim, halak itu sebenarnya mengajarkan kita untuk menjadi orang hebat. Kalau ingin kamu menguasai dunia dan mengetahui dunia, baca. Apalagi kalau membaca dengan nama Tuhanmu. Itu yang membedakan mungkin Islam dengan agama lain. Membaca tidak sekedar membaca, membaca tidak sekedar ingin mengetahui pengetahuan, tapi membaca hakikat terdalamnya untuk memahami kedahsyatan dari zat yang maha hebat itu, supaya ketakutan kita bertambah. Kenapa seperti itu? Saya selalu pakai rumus matematika. 1 dibagi 0 tak terhingga, 1000 dibagi 0 tak terhingga. Sehebat apapun Anda, kalau menundukkan diri pada zat yang maha dahsyat, menolkan diri Anda jadi tak terhingga kok. Dan itu ilmu. Ketika ilmu dipelajari, orang menjadi berpengetahuan, dia bisa lebih beradab. Ketika ilmu dipelajari, orang itu ditingkatkan satu tingkatnya. Karena orang ahli itu, orang berpengetahuan memang diberikan penilaian yang berbeda Allah. Tapi yang jauh lebih penting lagi, dengan ilmu itu sebenarnya kita harusnya bisa lebih menundukkan dan menaklukkan diri kita. Nah, jebakan orang-orang berpengetahuan adalah sombong. Dia merasa. Nah, hati-hati orang-orang yang punya pengetahuan banyak, ketika dia lupa menempatkan ikra'nya itu, dia masuk di dalam jebakan maut. Nah, majelis ilmu seperti ini menjadi penting dalam rangka mentadaburi Iqra. Sudah mulai masuk di jadi itu yang bagian pertama sebenarnya cocok sama Jepang. Dan itu di semua level, Mas. Bukan hanya orang yang sekolah kesini yang jadi Kensusa juga penting, karena dia kan melatih diri untuk mempunyai kekhasan karakter bekerja di Jepang. Itu kan juga belajar sebenarnya. Sesuai kuliah, Pak. Iya, kuliah kerja nyata itu. Iya, kuliah kerja nyata. Jadi Saco juga gitu kan, dia belajar betul menunjukkan ada karakter Indonesia yang bisa. Ini bagian pertama sebenarnya itu. Kekuatan Iqra. Bagian yang kedua, saya mau bikin ekstrim yang lain. Kita sama sekali suka melupakan salah satu mukjizat yang diturunkan Allah itu sebenarnya Al-Quran. Bukan sekedar bacalah dengan nama Tuhanmu. Al-Quran itu mukjizat. Dia tidak bisa ditempatkan hanya sekedar sebagai bacaan, tapi kita selama ini meletakkan Al-Quran hanya sesuatu yang dibaca kalau lagi perlu, kalau lagi mau yasinan, kalau lagi malam Jumat, tapi tidak menempatkan dia menjadi bagian yang, kalau bahasanya Profesor Adi ini, embedded, masuk di situ. Hatimu, otakmu tuh harusnya Quran. Kalau software ini ada di dalam otak dan hatimu, tak ada daratan yang tak bisa kau taklukkan. Tak ada lautan yang tak bisa kau taklukkan. Jadi ini yang suka dilupakan nih.
Saya makanya sekarang ketemu sama teman-teman yang terutama yang sains ya, Masya Allah, Mbok Yao, penelitian itu dikaitkan dengan untuk menunjukkan kehebatan dan kedahsyatan kalau mau wah itu. Wah. Terus udah gitu bilang sama orang Jepang nih, ini sudah ditulis 12 abad yang lalu. Sebagian orang-orang hebat, orang-orang pintar yang kemudian saintifik itu menjadi Islam karena dia membuktikan sesuatu pengetahuan itu dan ternyata itu sudah ditulis. Coba yang paling sederhana soal adab. Adab tidak boleh di dalam Islam itu tidak boleh meniup air yang panas untuk diminum. Kan baru ketahuan tuh Mas dalam 5-10 tahun terakhir ini. Itu kalau meniup, nanti tolong diizinkan ya karena bukan orang sains. Hidrogen yang ada di O2 itu menyebabkan bersatunya itu racun itu. Oh. Iya. Betul ya, mangan dioksid itu jadi racun. Kenapa adab itu diperkenalkan oleh Rasulullah? Baru ketahuan sekarang. Dalam ilmu kedokteran itu banyak sekali kemudian adab dan kebiasaan serta sebenarnya ajaran Islam itu sebenarnya menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan. Contohnya, untuk menutup bagian yang kedua ini, tidak pernah ada dalam sejarah kemanusiaan menempatkan kepala itu supaya ditaruh dalam kerangka sujud itu dalam perspektif kesehatan. Itu nggak dikaji, padahal Islam mengajarkan dengan sujudmu itu sebenarnya kau tidak hanya meletakkan pikiran dan hatimu di hadapan Ilahi Rabbi, tapi sebenarnya kau sedang memberikan asupan oksigen pada otakmu yang selama ini tidak pernah mendapat asupan oksigen karena otakmu ada di kepala dan kamu tidak pernah menundukkan jantungmu lebih tinggi daripada kepalamu karena jantung ada di bawah. Jadi itu ajaran itu sebenarnya sujudmu itu bukan sekadar mentaklidkan, tapi itu dalam konteks kesehatan itu sebenarnya bagian. Orang yang sering-sering sujud insya Allah nggak kena stroke, Pak. Amin. Karena aliran darahnya orang yang sering sholat malam menurut perspektif kedokteran, ketika tubuh istirahat tekanan darah itu menjadi menurun, tingkat keenceran darah itu menjadi berkurang, jadi padat dia, dan itu bisa menyebabkan penyumbatan. Ketika kita bangun malam mengambil wudhu, itu sebenarnya seluruh saraf yang ada di tempat-tempat kita wudhu ini itulah yang menggerakkan peredaran darah itu. Jadi orang itu darahnya akan luar biasa sekali. Rukukmu itu bisa menyebabkan sebenarnya pinggangmu itu aman kalau rukuknya benar. Ustaz Ali mesti ajarin bagaimana rukuk yang benar. Kalau rukuk yang benar itu dia menarik, ini ketarik nih, Allah gini terus angkat kepalanya begini, itu ketarik semua. Stretching, Pak. Bahasa kerennya itu. Cowok dari Inggris. Jadi sebenarnya sujud yang benar, rukuk yang benar itu bagian dari bukan hanya olah jiwa, tapi olahraga sebenarnya. Saya mau kembali ke poin kedua, Al-Quran sebagai mukjizat itu kita menempatkannya itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Tapi justru ketika kita menempatkan dia sebagai mukjizat, saya sangat meyakini syafaat itu akan datang gitu. Nah ini yang suka sedih gitu melihat. Padahal sekarang sudah dimudahkan, dalam HP juga ada Al-Quran bisa dilihat. Nah, mudah-mudahan sebenarnya melalui majelis ilmu ini kita bisa menempatkan Al-Quran pada tempat sejatinya, bukan sekedar sebagai bahan bacaan. Coba deh diuji coba.
Kalau lagi gundah, lagi gulana, lagi apapun, buka di sembarang mana aja itu seolah-olah nanti ada petunjuk di situ. Kok yang dibuka pas yang kita ini. Saya sering kali mendapatkan itu. Kalau lagi ini buka, loh kok ini yang lagi saya cari. Lah mukjizat. Cuman ketika kita menempatkan dia bukan sebagai mukjizat, maka dia tidak mempunyai kemampuan balik untuk menjadikan dia itu ya mukjizat itu. Jadi kita yang harus berprasangka, dan itu memang mukjizat. Yang bagian ketiga, ini juga cocok di Jepang kalau menjadikan Al-Quran itu sebagai mukjizat dalam konteks pengetahuan tadi. Nah, bagian yang ketiga itu yang tadi mulai disinggung-singgung tentang ahli dan macam-macam. Ada kekuatan lain yang tadi sudah disebut hadis dan macam-macam itu, yang menjadi bagian penting dari karakter umat Islam itu adalah kekuatan senyum sebenarnya. Perangai, Pak. Perangai. Iya, itu bagian dari perangai senyum. Pak, kalau salam itu masih begitu, dengan senyummu tak usah kok kau sebutkan salam. Senyummu itu mempunyai 1000 arti. Ini maju udah tenang. Jadi kadang-kadang, nah itu yang saya bilang, kekuatan senyum itu kalau dalam perspektif orang Jepang mungkin bisa dipakai gitu loh. Kalau bahasa susah mas senyum aja. Kita diberikan ajaran itu loh, kekuatan senyum itu loh. Kalau masih memindahkan ini, masih ada action yang lebih kan, memindahkan jarum, memindahkan senyum. Senyum yang muncul dari kekuatan hati yang jernih dan ikhlas, itu senyumnya wek, bukan hanya enak, enak tenang. Saya maknyos jos gitu. Beda kayak bubur tadi pagi. Ini serius sekali. Karena apa? Refleksi raut muka itu tergantung dari sini. Kalau keikhlasan itu dimunculkan dalam bentuk senyum, orang yang menangkap itu akan punya signal, frekuensi itu, dia akan menundukkan dari itu. Makanya dalam strategi ilmu komunikasi itu jadi penting. Nah, Nabiullah Muhammad, Sayyidina Muhammad SAW itu sebenarnya kekuatannya di situ. Bayangkan orang Yahudi yang terus-menerus menghina dia, itu masih disuapi kok. Sampai akhirnya siapa sahabatnya yang menggantikan Abu Bakar itu enggak menghina terus nyuapinnya sampai kasar begitu. Nabi Allah Muhammad, Sayyidina Muhammad yang dihina terus-menerus itu kekuatan apa sebenarnya? Itu kan kekuatan keikhlasan yang muncul dalam bentuk perilaku perangai. Tadi saya bilang senyum. Nah, dalam konteks Jepang itu senyum menjadi kekuatan. Jadi bukan sekedar menawarkan rokok, Mas. Tapi plus senyum. Ya. Senyumnya belum dibilang tadi. Senyummu merobek dompetku. Itu yang saya bilang kekuatan itu. Saya mempraktekkan di dalam komunikasi saya dengan teman-teman di sekolah di sini dengan kekuatan itu sebenarnya. Ketika kamu menyampaikan sesuatu dan kamu sampaikan itu dengan keikhlasan, dan itu bagian dari kerangka dalam tanda petik dakwah gitu, wah, selesai. Itu yang kerja itu bukan kita saja, itu kekuatan-kekuatan dahsyat yang menjadi dasar dari kita bekerja itu yang bekerja. Jadi terima kasih Ustadz Ali udah kasih perspektif. Saya ingin menambahkan sedikit saja, mudah-mudahan bisa menyimpulkan. Dan ini bagian dari saya sebenarnya saya nggak begitu dakwah gini sudah lah. Aku itu bagiannya beda lah. Yang disuruh begini nanti. Kalau saya sudah tercemplung begini, saya nggak bisa di stop ini. Makan nih. Jadi makan soalnya. Itu makanya saya mengambil posisi sudahlah, saya itu bagian yang urusan yang sekarang saya sedang tekuni. Tapi saya membackup semua yang itu. Saya ingin jadi makmum sama saya jadi makmum biarlah Profesor Aziz, Saya makmum aja. Ustadz Buni. Tapi kan kalau di belakang sebagai pendorong, Pak. Nah,
Ya. Jadi kali kita didorong supaya tambah maju kan ini. Sekarang ini dalam sekali Pak, dalam sekali. Iya. Melingkup semuanya sudah. Nah, Walaupun cuma jadi itu tiga kekuatan itu insya Allah Jepang akan menjadi ladang untuk beramal, dan mudah-mudahan seluruh ladang amal itu akan menghasilkan buah. Allah mengatakan tidak akan mungkin kita memetik tanpa menanam. Sekarang musim tanam, jadi kita tanamlah biar nanti di akhirat kita memetik hasilnya. Amin. Saya musim dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sekali Pak maknanya Pak. Cabang-cabang iman, cabang-cabang akhlak.